Salam sehat, salam sukacita bagi kita saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat menjalani masa pekan suci ini. Hari ini hari Kamis tanggal 14 April 2022. Hari Kamis dalam pekan suci, kita akan merenungkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai ayat 21 dengan tema hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Antonia, demikian namanya, seorang gadis desa, anak dari keluarga miskin, yang sejak kecil telah ditinggalkan oleh ayahnya dan hanya diasuh oleh ibunya, seorang janda yang miskin. Walau keadaan hidup yang sangat memprihatinkan tidak membuat Antonia menyerah pada keadaan. Ia selalu tekun berdoa, rajin membantu ibunya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan rajin belajar untuk mencapai cita-citanya. Semangatnya yang pantang menyerah membuat ia akhirnya dapat mencapai cita-citanya menjadi seorang dokter. Setelah ia menjadi dokter, ia memilih bekerja melayani di kampung halamannya. Kehadirannya kembali di kampung halamannya sebagai seorang dokter sangat membantu orang-orang sekampungnya. Dan lewat pelayanannya yang tulus, banyak orang-orang sakit mengalami kesembuhan. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil yang kita dengar, Yesus kembali ke kampung halamannya Nazaret. Yesus memulai karyanya di kota tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah dan membacakan apa yang tertulis dalam kitab Yesaya yang berbunyi, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah 5 program pelayanan Yesus dan misinya datang ke dunia. Menjadi pertanyaan, mengapa orang-orang miskin, orang-orang tawanan, orang buta, orang tertindas yang dipilih oleh Yesus sebagai sasaran pelayanannya? Karena waktu itu kemiskinan menjadi persoalan serius. Banyak dari antara orang miskin ini menjadi tawanan karena utang, juga karena masalah kriminal demi memperjuangkan kelangsungan hidup. Dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki kehidupannya. Banyak dari mereka yang sakit secara fisik dan mereka tidak memiliki ekonomi untuk menyembuhkan penyakitnya. Sedangkan upaya dari para pemimpin untuk mengatasi persoalan tersebut hampir tidak ada. Maka Yesus datang untuk memberikan pengharapan kepada mereka. Jika demikian, apakah Yesus datang memberitakan kabar baik ini hanya kepada mereka? Bagaimana
dengan orang kaya atau orang-orang yang hidupnya secara ekonomi lebih baik. Jelas, misi Yesus lebih memberi perhatian kepada orang-orang miskin dan sejenisnya. Sebenarnya, tidak ada masalah menjadi kaya atau menjadi pejabat. Masalahnya adalah kalau kekayaan dan jabatan itu didapatkan dengan cara yang tidak benar dan mengorbankan orang lain dan semakin menipiskan kepekaan sosial terhadap orang-orang di sekitarnya yang lebih membutuhkan. Karena sesungguhnya tujuan kedatangan Yesus mau menyatakan kepedulian dan solidaritas kepada manusia yang miskin, buta, ditawan, dan tertindas. Saudara-saudari, misi Yesus ini menjadi sumber pengharapan kita bahwa Tuhan peduli pada kita. Tuhan pasti memulihkan keadaan kita dengan cara Tuhan yang seringkali sulit kita pahami. Pengharapan yang demikian akan memunculkan semangat baru bagi kita untuk berani bangkit dari keterpurukan dan memperbaiki diri. Sabda Tuhan ini mengajak kita untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada sesama dengan menolong mereka yang membutuhkan, membimbing dan menunjukkan jalan keluar terbaik bagi sesama yang hampir kehilangan pegangan dan pengharapan. Meringankan beban mereka yang tertindas, bukan sebaliknya menimpa mereka dengan beban baru, seperti sebuah ungkapan sudah jatuh ketimpa tangga. Inilah tugas kita sebagai pengikut Kristus, dan tugas ini tidak mudah. Tapi orang-orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus pasti mampu melakukannya. Maka mari kita memohonkan agar Roh Kudus selalu memimpin hidup kita, sehingga hidup kita dapat menjadi kabar baik bagi sesama. Tuhan memberkati.